Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengar kisah Injil perihal Yesus yang dicobai iblis. Ada dua hal pokok yang boleh menjadi perhatian kita: puasa Yesus selama 40 hari, dan yang kedua seruan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara dan saudari, Yesus berpuasa 40 hari, dan puasa Yesus 40 hari inilah yang menjadi dasar bagi gereja untuk menetapkan hari-hari masa puasa Prapaskah selama 40 hari, terhitung sejak hari Rabu Abu 17 Februari 3-4 hari yang silam sampai dengan hari Sabtu Suci sehari sebelum hari raya Paskah yang tahun ini jatuh pada tanggal 3 April. Esokan harinya tanggal 4, itulah hari Minggu, hari raya Paskah. Saudara dan saudari, masa 40 hari inilah yang disebut sebagai masa retret agung, masa pemurnian hati dan pembersihan diri dari segala hal yang bersifat dosa dan yang berbau dosa. Untuk itu kita perlu sikap mawas diri dengan lebih melihat dan menilai diri sendiri daripada melihat dan menilai, mengomentari, menaruh kritik orang lain. Apalagi berburuk sangka dan menilai keburukan orang lain. Kita sibuk mengurusi orang lain, akibatnya lupa mengurusi ketidakberesan diri sendiri. Bila demikian, kita ingat kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut di seberang laut tampak. Saudara dan saudari, dalam rangka pemurnian, pembersihan diri itulah kita perlu melaksanakan seruan pertobatan. Kata Yesus di dalam Injil tadi sangat jelas, waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat tidak hanya berarti berhenti berbuat dosa, tetapi juga terus berusaha mengatasi segala godaan dengan tegas menolak iblis dan segala pengaruhnya. Dan itulah yang ditujukan kepada kita, saudara-saudari, oleh Yesus sendiri. Kita tahu ketika dia berpuasa 40 hari, di penghujung puasanya ia digodai oleh setan. Godaan terhadap makanan dan minuman, kebutuhan biologis. Kalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Dan berikut adalah godaan terhadap popularitas, harga diri, dengan menyuruh Yesus menerjunkan diri dari hubungan bait Allah. Dan dia memberi janji iming-iming yang manis kepada Yesus, engkau tidak usah takut, karena di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau, sehingga engkau tidak mungkin cedera, tidak mungkin patah, tidak mungkin terluka. Dan akhirnya ia pun digoda oleh iblis dalam hal kuasa, power, jabatan, dengan menunjukkan kepada Yesus seluruh kerajaan di atas muka bumi ini dan mengatakan semuanya ini akan diberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi saudara-saudari, kita semua tahu terhadap setiap godaan yang setiap kalinya bahkan semakin lebih menggiurkan, semakin lebih berbobot, semakin lebih menunjukkan apa yang dikejar oleh dunia, oleh kita manusia, Yesus tidak bergeming,
tegas menolak. Bahkan terhadap godaan perihal kekuasaan, Yesus dengan tegas mengatakan, "Hanyalah kau iblis." Hanya Tuhan Allah yang patut disembah dan bukannya iblis. Saudara dan saudari, berhadapan dengan godaan-godaan keseharian kita, marilah kita pun belajar dari Yesus. Tegas menolak. Manakala kita kompromi dengan iblis, ada satu hal yang pasti terjadi. Apa, saudara-saudari? Anda, dia, saya, kita semua pasti kalah. Ketika kita berkompromi, bernegosiasi, tawar-menawar dengan iblis, tidak ada kepastian yang lain selain iblis menang dan kita kalah. Padahal kita semua sungguh punya tekad, punya kemauan untuk menjadi seorang pemenang dan bukan pecundang. Mari kita menjadi tuan atas godaan dan bukan sebaliknya, hamba yang dikendalikan oleh godaan. Danos in pace.